Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Arya Samudra, biasa dipanggil Rona. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 1H. NIM saya yaitu 12401222. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Asal-usul dan penyebaran. Yang pertama, bahasa Melayu kuno. Bahasa Indonesia memiliki akar pada bahasa Melayu kuno yang telah digunakan sebagai bahasa pergaulan di Nusantara sejak abad ke-7. Bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi dalam perdagangan dan interaksi antar berbagai kelompok etnis. Yang kedua, penyebaran Islam. Penyebaran agama Islam di Nusantara ikut memperluas penggunaan bahasa Melayu, terutama dalam bentuk tulisan. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam dan menghasilkan karya-karya sastra. Perkembangan menuju bahasa Indonesia. Yang pertama, Sumpah Pemuda 1928. Tonggak penting dalam sejarah bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Para pemuda Indonesia saat itu mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Melayu kemudian dipilih sebagai dasar pembentukan bahasa persatuan. Yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia pertama diadakan pada tahun 1938 di Solo. Kongres ini membahas berbagai aspek bahasa Indonesia seperti tata bahasa, ejaan, dan peristilahan. Bahasa resmi negara. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan setelah kemerdekaan. Perkembangan ejaan. Sejak kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali pembaruan ejaan, seperti ejaan Van Ophuijsen, ejaan Swandi, ejaan Melindo, dan yang terbaru adalah ejaan yang disempurnakan. Pengembangan kamus dan tata bahasa. Pemerintah dan lembaga bahasa terus mengembangkan kamus dan buku tata bahasa untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa asing. Bahasa Indonesia juga mengalami pengaruh dari bahasa asing, seperti Belanda, Inggris, dan bahasa-bahasa daerah. Namun, pengaruh ini tidak mengubah struktur dasar bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia di era digital. Di era digital, bahasa Indonesia semakin mengembangkan dengan munculnya bahasa gaul, bahasa internet, dan bahasa SMS. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Bahasa resmi. Bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kegiatan resmi negara, seperti pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai media penyebaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahasa sastra. Bahasa Indonesia digunakan dalam karya-karya sastra, seperti puisi, novel, dan drama. Tantangan dan masa depan. 1. Pelestarian. Salah satu tantangan terbesar adalah melestarikan kemudian bahasa Indonesia
di tengah pengaruh bahasa asing dan perkembangan bahasa gaul. Yang kedua, standarisasi. Perlu adanya upaya terus-menerus untuk menstandarisasi penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam bidang penulisan ilmiah dan resmi. Yang ketiga, pengembangan. Bahasa Indonesia perlu terus dikembangkan agar mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulannya adalah, bahasa Indonesia merupakan hasil proses sejarah yang panjang dan kompleks. Bahasa ini telah berperan penting dalam membangun dan menyatukan bangsa Indonesia. Dengan terus mengembangkan dan melestarikannya, bahasa Indonesia akan tetap relevan dan menjadi identitas bangsa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.